yang ingin menanyakan kepada keluarga Bung Hatta tentang pemberian Bung Hatta Anti Corruption Award PAHA kepada Saudara Basuki Cahayapurnama waktu menjabat Wagub tahun 2013. Memberikan ternyata bukan keluarga Bung Hatta, bukan keluarga Bung Hatta. Jadi keluarga Bung Hatta merasa tidak nyaman, istilah beliau tadi kalau ada rekaman, tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati semuanya, panelis, panitia, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang besar, yang menciptakan langit dan bumi dan menggerakkan apa yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk kegiatan kita siang hari ini, itu tentu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kiranya tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kita, keluarga dan sahabatnya. Amin. Saya panitia, mohon maaf terlambat. Tadi saya adalah di keluarga Bung Hatta dengan sekitar 20 organisasi yang ingin menanyakan kepada keluarga Bung Hatta tentang pemberian Bung Hatta Anti Corruption Award PAHA kepada Saudara Basuki Cahayapurnama waktu menjabat Wagub tahun 2013. Karena kita selaku pemilik Bung Hatta, salah satu proklamator dari 20 organisasi yang menghadap tadi, merasa tidak nyaman, tidak rela kalau pemberian award itu diberikan kepada Wakil Gubernur pada waktu itu. Sesungguhnya tadi Pak Ustadz Bahtiar Nasir sudah dituntut karena saya sudah laporkan ada. Ya. Dan yang memberikan ternyata bukan keluarga Bung Hatta, bukan keluarga Bung Hatta. Tapi saya lupa tadi tahun berapa mulainya ada suatu, tapi yang jelas ICW. Salah satunya ada Teten Mas Duki yang mohon organisasi ICW itu bisa menggunakan nama Bung Hatta sebagai tujuannya bagus. Tujuannya untuk memberikan suatu spirit kepada anak bangsa yang anti korupsi. Cuman itu tadi keluarga Bung Hatta di dalam konteks hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa tidak pernah dilibatkan untuk menunjuk siapa dan menilai siapa yang harus diberikan. Kita di-clear. Terus bagaimana sikap keluarga Bung Hatta? Sikap keluarga Bung Hatta tentang pemberian itu melihat sepak terjang, mengatakan merasa menyesal karena tidak cocok dengan pribadi, karakter, dan rasa kebangsaan dan nasionalismenya Bung Hatta. Tidak hanya masalah korupsi saja. Jadi keluarga Bung Hatta merasa tidak nyaman, istilah beliau tadi kalau ada rekaman, tidak nyaman ya, kemudian itu. Tapi keluarga Bung Hatta juga ada keluarga yang halus dari Ibu Mutia Hatta, Pak Sri Suarsono juga dari Jawa, mengatakan saya juga tidak akan menuntut atau membuat untuk dicopot, enggak, biar aja tahu dia. Jadi orang Jawa dan sebagainya itu kan sistemnya di SMI aja ngerti gitu. Ya. Kalau keluarga Bung Hatta nanti di YouTube keluar, ya, merasa apa tadi? Keluarga Bung Hatta merasa tidak nyaman, itu yang ngasih mestinya berpikir. Gitu. Kalau gitu memang benar. Gitu. Dan tadi juga forum RT RW juga menyampaikan bagaimana perilaku gubernurnya terhadap rakyatnya. Jadi klop gitu loh. Ya, klop perasaan keluarga Bung Hatta dan apa yang disampaikan oleh
Ketua Forum Sekjen Forum RPRD Jakarta. Bapak Ibu sekalian, moderator tadi menginginkan saya menyampaikan hal-hal ya, tapi memang benar Pak. Sebab kalau sudah ngomong kafir terus kaitannya ayat itu saya kira-kira nggak paham, bukan porsi saya, ya, bukan porsi saya. Tapi gini, kalau melihat judulnya ini, kira-kira 99,9% yang ada di ruangan ini nggak akan milih Ahok, benar? Kok kira-kira cuma 50%? Ya. 100%. 0,1% intelijen ada di ruangan sini. Ya, selamat datang untuk intelijen. Jadi gini, untuk pertama kali saya sampaikan pada intelijen yang hadir, saya sampaikan janganlah Anda menulis laporan Priyanto menghasut, Priyanto menanam kebencian, Priyanto dan sebagainya. Tidak. Saya diundang rakyat Jakarta. Ya. Bapak Ibu undang kan? Ya. Nah kalau saya diundang Pak Karni Ilyas ILC datang, masa rakyat Jakarta nggak datang? Ya. Makanya saya datang. Terus saya datang itu juga bukan untuk menanam kebencian. Tulis intelijen bahwa Priyanto di ruangan ini memberikan informasi, memberikan edukasi kepada rakyat Jakarta. Ya kan? Wah, intelijen, thank you. Jadi itu pertama yang saya sampaikan pada teman-teman intelijen. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu sekalian nggak pingin milih Ahok, berarti kan pinginnya ganti gubernur. Ya. Saya meraba tadi beberapa pertanyaan, bagaimana kalau tetap menang dan sebagainya, ada kan itu ya? Ada kegamangan untuk galau ya, untuk ternyata incumbent ini naik lagi. Karena gegap gempitanya media mempublikasikan, gegap gempitanya media membangun persepsi sehingga termakan oleh rakyat bahwa gubernur kita ini menurut media, dan menurut saya kalau tanya kepada rakyat kecil, sebahagian kecil aja, bagus Pak Ahok itu jujur, ya kan? Pak Ahok itu bersih, Pak Ahok itu tegas. Itu yang terdengar di kuping saya dan di media. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam waktu dekat nanti Bapak Ibu akan mendengar apa yang disebut dengan rumah rakyat untuk pemimpin beradab. Saya mohon dukungannya, kalau mendukung hadirlah untuk memberikan dukungan itu. Sebab apa? Juga untuk menjawab ini, tolak pemimpin kafir. Tapi kami tidak pakai kafir, tapi kami konteksnya adalah mari kita mencari pemimpin yang jujur, beneran, yang bersih, beneran, yang tegas, beneran. Terus ada tambahannya, cerdas dan beradab. Ada 5. Ya. Tapi yang beneran. Nah, kalau Bapak dan Ibu setuju, ini benar. Ini saya mungkin suatu ya pokoknya pemahaman ya. Kalau Bapak Ibu setuju selalu menggulirkan ini dan Bapak Ibu sampaikan kepada rakyat-rakyat kecil atau seluruh rakyat sekalian rakyat, insya Allah dia tidak akan dipilih lagi. Sebab apa? Dari 5 aspek ini tidak satu pun yang dimiliki oleh incumbent. Percaya nggak? Percaya. Teman. Benar. Katanya 100%. Yang menjawab cuma 10. Percaya nggak kalau incumbent nggak punya 5 aspek? Percaya. Harus percaya. Dan ini bukan fitnah. Nanti kita lihat apakah saya mau fitnah atau tidak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ini bukan forumnya di masjid sehingga saya harus
pakai ayat-ayat atau firman Allah, kan? Tapi saya akan menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Barusan di tempat Bapak Sri Edi Suasono atau Bung Mutiara kerja di daerah tanah lain, beberapa rakyat kecil di Jakarta kegiatan pilkada ini, ya, orientasinya adalah bukan yang 5 tadi. Orientasinya yang terapak, siapa yang beli sembako. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau dia menjawab seperti, kalau kita sampaikan seperti itu, jawaban yang aja Pak, bagaimana beli sembako, berarti orientasinya cuma perut. Tidak bisa kita mengajak kamu selaku orang Islam jangan memilih yang tidak seiman dan seterusnya. Jadi konteksnya kepada rakyat juga harus memberikan pemahaman yang benar. Umpamanya, jadi saya nggak akan secara detail, tapi ketika ada rakyat bilang gitu, oh benar Bu, benar baik atau beli sembako. Tapi kalau habis beli sembako dia ngerampok bikin rumah di pantai Magelang itu nggak benar. Loh, kalau pagi ngomong tempe terus sorenya dele, itu jujur nggak? Semua saya lihat, saya pikir lihat TV ketika jadi saksi. Ketika belum ditunjukkan buktinya ngomong nggak ngerti, lupa, tapi setelah ditunjukkan buktinya baru ngaku. Berarti tidak jujur. Banyak lagi sebenarnya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa baca di media. Jadi harus jujur beneran, bersih dalam konteks ini adalah ambil yang paling penting yang bisa membangkrutkan negara itu masalah korupsi. Bapak tadi ngasih tugas saya untuk singkatnya saja. Ya, singkatnya gini, kalau di beberapa media di televisi besar, MNC, TV One, di ARSC, dan Jak TV termasuk itu, saya nantang kaitan kasus Taman BMB, apakah benar itu milik DKI dan tidak ada kerugian daerah Prianto, Trihatma, sama Ahok judi 1 miliar. Itu tantangan saya, tapi nggak dijawab sampai sekarang. Tandanya apa? Salah. Bukan kalah, tandanya? Salah dia. Ya, kalau saya narik kalah. Tandanya tuduhan saya adalah benar. Bagaimana mungkin gitu? Jelas dokumennya bahwa Podomoro itu ngasihkan kewajiban ke DKI adalah botol, dilindungi tidak ada korupsi, dan malah dia sertifikatkan. Makanya kemarin di Jakarta Utara saya katakan, saya tantang sekalian Kepala BPN Jakarta Utara ikut judi 1 miliar dengan saya, kalau itu betul. Itu bukti. Ya. Salah satu itu baru satu aja, belum lagi yang dilindungi. Sumber waras Oh itu jelas. bisa dijelaskan sederhana? Gini sumber waras. Kalau ada kelompok pendukung ini ngomong, Pak Ahok itu adalah memiliki pemikiran yang mulia karena akan membangun rumah sakit kanker dan jantung. Pernah dengar di TV? Iya. Mulia. Kalau membangun niat bangun rumah sakit itu mulia, tapi kalau caranya seperti beli tanah itu menjadi nggak mulia, merampok. Sebab apa? Bagaimana mungkin Kepala Dinas Kesehatan DKI itu sudah kirim nota dinas ke gubernur, Pak, untuk rumah sakit jantung di sini kita sudah punya tanah, Sunter kalau nggak salah. Untuk kanker di Jakarta Pusat sini sudah ada tanahnya. Tapi DKI ini sudah punya tanah dan punya uang 755 miliar untuk beli tanahnya sumber waras yang baru 2 tahun lagi dikuasai. Itu mulia atau enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya tanah dan duit. Anak minta rumah, tapi Ibu malah belanja tanah. Ya benar. Itu dari yang disebut kemuliaan niat. Gak ada nih semuanya. Gak ada niat mulia.
Dari korupsinya? Dari korupsinya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin mesti sudah pernah lihat namanya sertifikat. Di bagian belakang itu kan mesti ada denahnya, kotak aja, gambar. Batas kanan, batas kiri, atas bawah, gitu kan, ada kan? Ya. Nah, tanah yang dibeli oleh DKI ini, yang diperintahkan PLT Gubernur Ahok ini, tanahnya kalau digambar, kalau diplototi, didatangi di Medan, batas-batasnya tidak ada yang bersentuhan dengan jalan Kiai Tapa. Nggak ada. Kalau ini tanah, meja ini tanah yang dibeli, di sini ada tanah 36 hektar, jalan Kiai Tapa itu baru di sana. Bagaimana tanah ini disebut beralamat di jalan Kiai Tapa? Dengan NJOP 20 juta. Padahal tanah ini kalau mau benar adanya di Jalan Kemang Utara di sini. Jadi tanah ini di Jalan Kemang Utara harganya cuma 7 juta. Itu loh. Oh, itu banyak lagi. Itu Pak. Jadi korupsi itu kan mengeluarkan uang miliknya rakyat, bayar lebih di situ. Seharusnya tanah seharga 7 juta karena itu ada di zona Jalan Kemang Utara, dibayar 20 juta seolah-olah jalan Tapa. Ya, banyak. Betul. Dan itu 13 item kalau Anda baca lihat di RC. 13 item yang bisa menunjukkan terjadi pelanggaran aturan dan ada niat tidak baik. Baik Pak Prianto, ini waktu kita sangat terbatas. Alhamdulillah. Terima kasih sebentar, saya tutup. Saya tahu itulah Bapak Ibu sekalian, coba sampaikan kepada rakyat. Pilihlah seorang gubernur yang jujur beneran, bersih beneran, tegas beneran, cerdas beneran, dan beradab. Beradab. Ya, terima kasih. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di forum ini Islam semua, Bapak Ibu bisa bicara gitu. Tapi nanti kalau di kampung ada Hindu, ada Kristen, masa bisa bilang gitu seiman. Nanti kan dia nggak nusuk itu, ya kan? Jadi pinter-pinter materi yang disampaikan. Kalau kita kepada orang Islam, ya seiman, bla 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 dari dalil-dalil firman ini. Tapi kita berhadapan dengan bukan Islam, dia pakai kriteria yang umum saja. Itu saran saya. Kalau pengen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prianto.